Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung yang hadir beribadah pada ibadah jam 10 di gereja pagi ini. Dan juga selamat hari Minggu bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun Bapak Ibu mengikuti. Nama minggu kita adalah minggu kelima setelah Epifanias. Topik minggu kita adalah menjadi pengikut Yesus. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Puji Mahadebata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya kami jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dalam kitab Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikian, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Yesaya 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membacanya secara bergantian. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap. Jangan." Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Amang, Inang, Muda-mudi HKBP Bandung yang berada di gereja maupun yang menyaksikan melalui live streaming. Bersama kita dengarkan Warta Jemaat HKBP Bandung pada minggu ini. Pertama, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini, 6 Februari 2022, telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung, Riau, Marta Dinata. Keluarga Riki Gentri Lumban Gaul, Inang Rupita Ruth Mamiuri Boru Lumban Tobing. Berasal dari gereja HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, berdomisili di Grand Antapani 2 nomor 9, masuk daerah 2 Antapani Arcamanik. Kedua, persembahan. Mulai minggu ini, pemberian persembahan dilaksanakan seperti sedia kala. Sebelum khotbah, persembahan 1A dan 1B diperuntukkan bagi huria. Dan setelah khotbah, persembahan diperuntukkan bagi pusat. Ketiga, persembahan untuk HKBP Sukatani, Resort Paulus Depok. Pada kebaktian hari ini, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan. Persembahan diberikan untuk mendukung pembiayaan pembangunan Gereja HKBP Sukatani, Resort Paulus Depok, Distrik 28 Deboskap. Hendaklah kita bersukacita memberikannya. Keempat, kebaktian sekolah minggu. Mulai minggu yang akan datang, 13 Februari 2022, kebaktian sekolah minggu akan dimulai kembali melalui Zoom. Diharapkan kepada orang tua dari anak sekolah minggu untuk mengingatkan anaknya mengikuti kebaktian tersebut. Link Zoom akan diberitahukan kemudian melalui guru sekolah minggu. Kelima, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Kegiatan kategorial dan non-kategorial di Gereja HKBP Bandung akan dimulai kembali. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di gedung gereja, kecuali pertanggungan daerah masih dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Diharapkan kepada seluruh jemaat agar tetap melaksanakan prokes dengan benar. Jadwal selengkapnya dapat dibaca pada poin ke-6 Warta Jemaat kita. Keenam, Partangyangan Persekutuan Naposo Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 7 malam bertempat di Gereja HKBP Bandung akan diadakan Partangyangan Persekutuan Naposo Distrik 18 Jabarteng DIY. Partangyangan ini dilaksanakan secara semi virtual dengan hanya beberapa orang yang akan hadir di gereja. Ketujuh, pendataan jemaat mahasiswa dan mahasiswi untuk beribadah di HKBP Bandung. Dalam rangka pengembangan pelayanan di HKBP Bandung, khususnya untuk kebaktian pukul 3 sore, HKBP Bandung akan melakukan pendataan jemaat, mahasiswa, dan mahasiswi yang akan mengikuti kebaktian di HKBP. Mahasiswa dan mahasiswi dimaksud adalah yang berdomisili di sekitar kampus Jatinangor. Dalam hal ini UNPAD, ITB, IKOPIN, IPDN, dan UNWIM, serta kampus TELU Dayeu Kolot. Oleh karena itu, bagi jemaat mahasiswa-mahasiswi yang berdomisili di sekitar kedua lokasi tersebut, agar dapat mengisi data melalui link Google Form,
sesuai tertera pada warta jemaat. Kedelapan, doa bersama terkait COVID-19. Huria HKBP Bandung akan mengadakan doa daring melalui Zoom meeting pada hari Kamis 10 Februari pukul 5:30 sore untuk mendoakan semua jemaat kita yang terindikasi COVID-19. Link Zoom akan dibagikan kemudian melalui WA Group masing-masing week. Mohon jemaat menginformasikan kepada para halado daerah agar dapat melakukan pendataan dengan lengkap dan benar. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 238 mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, minggu ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Injil Markus pasal yang pertama, akan dimulai dari ayat 16 berakhir di ayat 20. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah untuk firman Tuhan bagi kita saat ini. Shalom bagi kita Amang Inang. Selamat hari Minggu bagi kita. Juga untuk Amang Inang, semuanya yang menyaksikan secara live streaming, selamat hari Minggu Madehita Saluhutna. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari nats ini yang pertama kami mau katakan, keadaan yang tak terduga ketika kita boleh berjumpa dengan Yesus, tentunya hal perjumpaan ini adalah menunjukkan perjumpaan yang mengistimewakan kita. Ketika ini adalah keadaan yang tak terduga bagaimana Yesus berjumpa, bertemu dan menemui, yakni Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes yang ada dalam pekerjaan mereka setiap hari sebagai nelayan. Perjumpaan ini tentunya ketika ada waktu bertemu dan berjumpa dengan Yesus, pertemuan itu akan mengubah status hidup manusia, termasuk kita. Muladong partikiat tapa Jepang dohot Tuhani di bagasan hahomionna, di bagasan kekudusannya, maka kedirian hadiriota akan mengubah dan akan diubahkan oleh hahomion, kekudusan di bagasan Tuhani. Dan ketika perjumpaan ini juga Yesus bersama dengan Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, ini juga adalah suatu perjumpaan yang tidak hanya bertemu, tapi mengajak mereka untuk meninggalkan kehidupan mereka, untuk mengistimewakan mereka
mengasingkan mereka dari hidup lama kepada hidup baru. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesus, siapa yang dijumpainya akan diubahkan dan akan diistimewakan, tentunya ini jugalah yang terjadi kepada keempat murid tersebut. Kita mau melihat Danau Galilea yang begitu besar dan pastinya sangat banyak kapal pada saat itu. Tapi kenapa Yesus harus berjumpa dan bertemu ke perahu mereka? Tentu ini adalah untuk mengkhususkan mereka daripada orang-orang yang ada di sekitar danau tersebut. Mengkhususkan perahu mereka sebagai tempat persinggahan Yesus, mengkhususkan beberapa perahu yang ada pada saat tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, ketika panggilan, ajakan dari Yesus saat ini kepada keempat murid tersebut untuk mengistimewakan mereka, tentu dari latar belakang yang jauh dari pikiran kita. Nanaing dongan ni Jesusi, dipilit ibana, dilului ibana, dijupangi ibana, bukan dari orang yang terpandang di dunia ini. Yesus memilih mengajak orang yang harus sebagai partner kerjanya, bukan dari orang ahli Taurat yang mungkin terpandang pada saat itu yang tersohor, dan bukan dari golongan orang berada, konglomerat, atau yang dari tempat istana, atau dari tempat yang mungkin yang megah, yang istimewa. Tapi kita melihat dari tempat yang mungkin jauh dari keramaian untuk berpoya-poya atau berhoga-hoga. Di laut, orang-orang nelayan, orang-orang sederhana. Dan bagaimana kehidupan nelayan kita tentunya tahu. Sepanjang malam mungkin masuk angin. Jala yang mereka hemparkan ke dasar laut ya bisa saja tidak dapat dalam satu malam itu. Tapi mereka sudah melakukan itu di dalam kecintaan mereka. Maka Yesus mengajak, memanggil siapa yang mau setia, yang seturut dan mengikut Dia untuk memikul salib, menyangkal diri, adalah dari golongan yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja, tapi akan diubahkan menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika ajakan penekanan dari Yesus ini adalah sebagai peralihan pekerjaan status profesi dari keempat murid tersebut, dari penjala ikan untuk menjadi penjala manusia. Tentu ini adalah dari hal jasmani untuk mengajak mereka menjala jiwa-jiwa manusia yang ada di dunia ini. Apa yang terjadi ketika ajakan itu langsung dari Yesus sebagai ajakan yang ilahi, yang ditunjukkan dan yang dinyatakan oleh Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes di sini, tanpa berpikir panjang dalam hal dunia, sesukses apapun pekerjaan mereka sebagai nelayan, ternyata perjumpaan dengan Yesus mampu mengubah pola pikir mereka tanpa harus pikir panjang mengikut Yesus. Mereka mungkin berpikir sesukses apapun ikan yang mereka dapatkan sebanyak apapun, laksa tabo-tabona, ngulu sebagai nelayan. Tapi ketika Yesus berbicara dan mengajak mereka, pekerjaan di dunia bukanlah semata-mata untuk memberikan keselamatan dan kesenangan. Maka itulah yang mengubah pola pikir mereka, sehingga mereka dengan begitu cepat komitmen mereka
adalah mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika panggilan ajakan ini untuk menjadi pemuritan dari Yesus juga dinyatakan kepada kita dalam keadaan saat ini, Bapak Ibu, apa yang hendak kita nyatakan? Kesiapaan kita dan apa yang menjadi latar belakang atau pekerjaan kita ketika kita dipanggil, kesiapan kita, sudahkah kita bersedia dan siap untuk bersama dengan Dia? Tentu di sini dituntut niat, kemauan, kebulatan hati, dan bagaimana kita untuk tidak khawatir, tidak ragu lagi untuk mengikut Yesus. Ajakan Yesus di sini tidak perlu berulang-ulang kata-kata yang Dia lontarkan untuk mengajak setiap orang menjadi muridnya. Tidak ada bujuk rayu, tidak ada kata-kata gombal, tidak ada guyonan, dan tidak ada lelucon, tidak ada kata-kata embel-embel dan yang lain, tetapi melainkan harus di dalam komitmen yang dari kebulatan hati. Itu yang dituntut. Dan itulah yang dinyatakan oleh keempat murid tersebut. Maka untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika pemanggilan ini yang dilakukan Yesus kepada keempat murid tersebut, meskipun mereka penjala ikan di tengah laut, tapi tidak dilakukan Yesus pada tengah hari, pada saat mereka di tengah laut. Tapi ketika ini sudah dilakukan siang hari, ditiki torang pikiran nasida, tidak pada saat ngantuk. Maka ini dinyatakan oleh Yesus tentunya adalah dalam keadaan sehat, energik. Dan tentunya inilah yang diminta oleh Yesus dari kita. Bagaimana ketika kita diajak dan dipanggil untuk memberitakan berita Injil, dangdung madua. Apalagi ini juga berkaitan dengan khotbah minggu lalu. Dan ketika ini sekarang adalah menjadi suatu panggilan kepada kita sebagai murid Kristus, wahado tutu ahado naboi alusatta, untuk menyanggupi panggilan Yesus sebagai rekan kerja dalam pelayanan pemberita Injil, mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Hal dunia tidak bisa menghalangi langkah kita. Pekerjaan, kekayaan, harta, popularitas, dan lain sebagainya, kemewahan, kesenangan, tungsubui mengabati lakata molo naeng. Ketika kita hendak menjadi murid Kristus, kita mau diajak dan dipakainya saat ini, ikomago mapikiran akan ada portibion, tapi bagaimana kita untuk mengikut Dia. Dan yang berikut Bapak Ibu, untuk menyanggupi teks ini, sekarang teks ini sampai kepada kita, maka mengambil keputusan dengan tepat, cepat, komitmen yang pasti dituntut dari kita untuk mengikut Yesus. Tidak ada alasan dan tidak ada dalih, sehingga ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Sekali mengikut Yesus, pantang mundur. Itu yang mau diingatkan. Maka bagaimana nats ini mengingatkan kepada kita untuk cepat dan tepat dalam mengikut Yesus. Pemilihan sintua ditongani huria terkadang hamuma teh ajolo matu mah paposohudo peau. Anakku songono dope. Ada hal kepopuleran di dunia yang menghalangi, yang terkadang itu membuat kita sulit untuk mewujudkan panggilan Kristus dalam hal mewujudkan kerajaan Allah.
Sehingga memang yang mau dituntut dari teks ini adalah bagaimana kita mau rela untuk melepaskan hal dunia yang tidak berarti untuk mencari harta yang lebih berharga dan berarti bagi kita. Sehingga komitmen kebulatan hati itu tentunya akan mendorong dan mengajak kita untuk tidak mendua hati. Ya memang ketika nats ini dituntut dari kita, harga yang harus kita bayar mahal untuk mengikut Yesus adalah nyawa, napas. Dan kita mau katakan, meskipun memang terkadang sulit kita terima, para penginjil atau para murid Yesus juga, bagaimana kita ketahui sejarahnya, yang mungkin memang kita sudah tahu bagaimana akhir hidup Simon Petrus yang disalibkan dengan terbalik, kaki ke atas, kepala ke bawah. Juga Andreas yang disalibkan dengan berbentuk X, dan bagaimana Yakobus juga disiksa, bagaimana Yohanes juga dipenggal kepalanya. Memang kehidupan mungkin yang dijalani di dunia ini akan sulit kita terima ketika kita mau menyangkal diri mengikut Yesus. Tapi kita mau katakan di sini, untuk menjadi murid Kristus dengan bersedia untuk menanggung derita dunia, namun di balik derita dunia ini kita mau katakan memikul salib, karena di dalam salib ada penderitaan, tapi itu telah dikalahkan menjadi suatu kemenangan. Maka kita mau katakan di balik itulah, di balik setiap penderitaan yang kita hadapi, di situ ada kasih karunia, anugerah yang begitu besar dipersiapkan Allah bagi kita. Sehingga Bapak Ibu, tanggung jawab kita sebagai murid Kristus saat ini yang terpanggil. Kita telah menjadi murid Kristus, maka memuridkan banyak orang untuk semakin dekat. Dakolan si Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes be penjala ikan, gabe penjala manusia. Tapi kita sekarang juga dituntut dan diajak untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk semakin banyak lagi orang untuk semakin dekat kepada Yesus Kristus. Dan itu adalah menjadi pesan ilahi dalam Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita yang telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus telah menjadi murid Kristus yang setia. Maka sekarang menjadi murid Kristus tanpa pertobatan, menjadi murid Kristus tanpa pertobatan mungkin sulit menunjukkan kebaikan, kerendahan hati, kesabaran, kesetiaan, dan lain sebagainya. Maka menjadi murid Kristus, kita yang tetap setia kepadanya, tentulah kita tetap harus menunjukkan pertobatan itu, dan kita yang telah dipanggil saat ini menjadi muridnya, mari tetap mengalahkan dunia ini. Agar kita sempurna mengendalikan dunia ini, meninggalkan hidup lama dan hidup sebagai manusia baru, kita mau tetap setia dan mau untuk menjadi alatnya, menjadi muridnya, dipakainya. Perguguan nadohita, jaladonganan nadohita. Dan itulah niat kita. Kita mau bersedia dan Tuhan akan memakai kita lebih lagi. Demikianlah nats ini di minggu akhir Septuagesima, minggu Epifanias, sebelum kepada minggu Septuagesima, kita diajak untuk mempersiapkan diri menjadi alat Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu yang telah memanggil dan memilih kami, sehingga kami istimewa di tengah dunia ini karena kasih-Mu yang besar memberikan kepada kami keselamatan itu. Maka hidup dan mati kami adalah di dalam tangan-Mu. Ketika jemaat-Mu saat ini kami boleh berkumpul bersekutu di tempat kudus-Mu ini, berkati mereka sebagaimana Engkau telah menghantarkan mereka. Juga begitu nantinya untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang tetap setia menyaksikan, mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan yang tetap menyapa mereka, menyertai dan menemani. Yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang dalam duka cita Tuhan berikan penghiburan. Saat ini pandemi COVID-19 varian Omikron yang masih kami harus alami, kuatkan kami dan biarlah sukacita kami untuk menjalani kehidupan ini adalah hanya di dalam Tuhan saja. Maka berkati setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami makan untuk setiap hari, dan apa yang kami hendak minta dari Tuhan. Tuhan berkenan memberikannya sesuai dengan kebutuhan kami. Untuk itu Bapa, ampunkan segala dosa kami, sehingga kami pun tetap layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita yang persembahan kedua untuk pusat dan persembahan sosial bantuan untuk HKBP Sukatani. Kita bernyanyi buku nyanyian buku Ende nomor 719. Yesus,
kita nyanyikan, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Amang, Inang, dan muda-mudi yang kami kasihi, ibadah kita telah selesai. Silakan menuju tujuan masing-masing dengan aman dan selamat. Dan kami mohon untuk melakukan check out pada aplikasi Peduli Lindungi. Senantiasa disiplin akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan, maka kita semua akan baik-baik saja. Tuhan memberkati.